Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Linda dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, untuk pelajaran Bahasa Indonesia pekan ini kita akan belajar tentang komunikasi. Ketika kita mendengar kata komunikasi, apakah yang terlintas dalam benak kita? Sebagai contoh, ketika kita berdiskusi, ketika kita berbicara dengan teman kita, ketika kita sedang mendengarkan sebuah nasihat, itu semua adalah contoh dari komunikasi. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh buka buku workbook di halaman 12 sampai halaman 14, ada penjelasan tentang komunikasi. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Komunikasi sendiri ada jenis-jenisnya. Ada komunikasi dalam berita, ada komunikasi dalam pidato, ada komunikasi dalam presentasi, dan ada komunikasi ketika membawakan acara atau sebagai MC. Nah, berikut Bu Linda punya contoh beberapa komunikasi yang tadi Bu Linda sebutkan. Silakan kalian simak baik-baik ya. Selamat petang saudara, saatnya kami memperbaharui informasi Anda di Liputan 6 Petang terkini. Bersama saya Paul Vele. Kita ke informasi pertama, kebakaran lahan terus terjadi di Merauke, Papua. Kali ini terjadi di kawasan perkampungan Biangku. Korban api melahap rerumputan dan semak belukar yang kering. Angin yang bertiup kencang semakin membuat api terus membesar. Tidak ada sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman oleh warga tidak mampu menjinakkan api. Terlebih, warga hanya mengandalkan potongan ranting pohon. Warga mulai khawatir karena api mulai mengarah ke pemukiman yang hanya berjarak sekitar 20 meter. Warga berharap pemerintah setempat bisa membantu memadamkan api. Api diduga dari hasil pembakaran yang dilakukan warga untuk membuka lahan. Kita beralih ke Gorontalo. Saudara, penertiban lapak pedagang di Pasar Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, diwarnai kericuhan. Para pedagang yang didominasi ibu-ibu ini menangis histeris menolak penggusuran. Mereka telah berjualan di lokasi ini sejak pemerintah bupati sebelumnya. Mereka pun mengaku memiliki izin dari pemilik tanah. Sementara pemerintah setempat mengaku penertiban ini dilakukan sesuai dengan perda yang telah ditetapkan. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilakukan petugas Satpol PP yang dikawal ketat polisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki hari kelima, tim gabungan Basarnas dan TNI Polri masih mencari 2 korban KM Isar yang terbakar di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Wilayah pencarian pun diperluas. Tim Basarnas dan TNI Polri terus dikerahkan untuk mencari 2 korban yang masih hilang. Untuk efektivitas pencarian, tim dibagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok untuk penyisiran di permukaan perairan dan kelompok lainnya menyelam untuk mencari di kedalaman. Dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan nakodah KM Isar sebagai tersangka dan langsung ditahan. Sementara 4 orang ABK masih berstatus saksi. Demikian liputan 6 petang terkini. Saya Paul Vele, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi.
Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Selamat pagi, dengan saya Zaneta. Hari ini saya akan mempresentasikan TUP membuat aturan kelas. Ini adalah poster aturan kelas jika saya menjadi guru kelas. Poster yang saya buat berjudul Jika Saya Menjadi Guru Kelas 2. Kak, mengapa aku memilih jika aku menjadi guru kelas 2? Karena bisa mengajarkan ilmu kepada siswa, sehingga siswa yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi aturan yang saya buat adalah nomor 1. Satu, berbicara, yang lain mendengarkan, agar informasi dapat disampaikan dengan jelas. Contohnya, mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang kedua, sebelum memulai belajar, siswa dan guru bernyanyi, menari, dan senam bersama agar suasana ceria belajar jadi lebih semangat. Contohnya, menari tiki dance dan bertepuk tangan sambil bernyanyi. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas agar tidak kotor dan ruang belajar menjadi lebih bersih. Contohnya, tidak membuang sampah di dalam kelas. Yang keempat, mencuci tangan sebelum masuk kelas agar terhindar dari penyakit. Contohnya, setelah bermain dari toilet atau dari perpustakaan, sebelum masuk kelas cuci tangan dahulu. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi agar masalah cepat selesai dan bisa belajar bersama kembali. Contohnya, jika bertengkar dengan teman, diselesaikan dengan cara berdiskusi, didampingi oleh guru dan saksi jika ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, terima kasih Bu. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Selamat pagi. Kayu banamu kayu surian, diambil untuk pembuat lemari. Selamat datang para peserta dan undangan dalam acara pembukaan PKB Guru PAI. Makan siang di Hotel Basko, sambanyo sabana sesuai salero. Mari kita jalin semangat bersama-sama untuk menerima materi PKB ampe hari kamuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi di jajaran Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia teristimewa para peserta kegiatan Program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Angkatan 1, 2, dan 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan kesempatan kepada kita semua
sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat istimewa ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada utusan Allah, kepala keluarga penuh cinta, panglima perang paling handal, dan seorang pendidik yang patut kita tauladani sepanjang masa, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan program pengembangan keprofesionalan PKB Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Angkatan 1, 2, dan 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat hari ini, Minggu, tanggal 7 Juli 2019, bertepatan pula dengan tanggal 3 Zulkaidah 1440 Hijriah, dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Rita Susanti SPD dari SMP 4 Pasaman Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian melihat beberapa contoh terjadinya komunikasi dalam berita, komunikasi dalam pidato, komunikasi dalam presentasi, ataupun komunikasi ketika membawakan acara atau sebagai MC. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan kalian mencontohkan, bisa sebagai pembawa acara, berpidato, presentasi, ataupun sebagai pembawa berita. Pilih salah satu, kemudian kalian videokan. Nanti kalau sudah selesai tugasnya, boleh langsung kalian kirimkan ke guru penanggung jawabnya masing-masing. Oke anak-anak, tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.